Shalom saudara-saudara, kita bersyukur jika kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan yang kali ini dengan tema dibenarkan karena iman dari Roma pasal 5 ayat 1 yang berbunyi demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, surat kepada jemaat di Roma dipenuhi dengan kebenaran teologis yang mendalam yang dimaksudkan untuk membentuk cara hidup orang percaya. Paulus, penulis surat kepada jemaat di Roma, membahas secara detail apa yang dikenal sebagai pesan Injil yang disampaikan kepada mereka. Nah, salah satu komponen utama Injil adalah bahwa keselamatan hanya datang melalui iman. Itu berarti bahwa kita diselamatkan oleh kuasa Allah karena kepercayaan dan keyakinan kepada Yesus Kristus. Setiap orang percaya datang kepada Tuhan melalui iman, bukan karena perbuatan baik atau dengan berusaha memperoleh keselamatan. Abraham yang kita kenal sebagai bapak orang beriman pun juga dibenarkan karena iman. Orang yang dibenarkan karena iman akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena persekutuan yang erat dengan Yesus Kristus dalam hidupnya. Paulus berkata bahwa kita berdamai dengan Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Sebelumnya kita dianggap tidak saleh dan tidak benar karena kita menjalani hidup dengan kekuatan kita sendiri, melakukan keinginan sendiri. Hal ini membuat kita terpisah dari Tuhan. Namun, oleh iman kepada Yesus, kita dibenarkan di hadapannya. Ini berarti bahwa melalui kehidupan Yesus Kristus yang benar, kita dijadikan benar di hadapannya. Meskipun kita masih melakukan kesalahan, kita tetap tidak bersalah di hadapan Allah oleh karena Yesus. Karena dibenarkan inilah kita menjadi anak-anak Allah. Saudara, iman itu bukan kata benda atau pasif, tapi kata kerja atau aktif. Iman bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan diri. Kita mungkin pernah mendengar ilustrasi seorang anak yang mempercayakan diri mengikuti ayahnya untuk berjalan di atas seutas tali tanpa pengaman. Karena ia percaya pada ayahnya sanggup melakukan itu dengan baik dan sempurna. Bagaimanakah dengan kita? Bukankah kita sering berkata percaya Yesus, tapi tidak mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya, kepada ketetapan kehendaknya? Itu sebabnya kita tidak mengalami damai sejahtera yang utuh. Saudara, kita dapat memiliki hubungan dengan Allah karena status kita di dalam Kristus. Kita punya akses kepada Tuhan sendiri dengan mengetahui bahwa Dia mentransformasi kita melalui hubungan kita dengannya. Itu berarti tidak seorang pun dari kita dapat menyombongkan diri atau pamer tentang menjadi anak Allah ini. Kita semua menerima anugerah dengan cuma-cuma melalui iman. Jadi sekarang, mari luangkan waktu sejenak kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang luar biasa itu yang Dia berikan kepada kita. Kemudian, mari kita merenungkan kembali apa yang harus kita lakukan ketika kita telah dibenarkan dan menjadi anak-anaknya, menjadi anggota keluarga Allah. Sudahkah hidup kita berkenan di hadapannya? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang luar biasa yang telah diberikan kepada kami. Ajar kami untuk terus dapat hidup menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Amin.